Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Ayani dari Prodi S1 Akuntansi kelas B1 dengan NPM 102200066. Di sini saya akan menjelaskan terkait struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi, yang pertama tujuan laporan keuangan, yang kedua sifat postulat akuntansi, yang dimana pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga dengan aksioma yang sudah diterima, kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum di suatu tempat di mana akuntansi itu beroperasi. Yang ketiga, konsep teoritis akuntansi, yang dimana pernyataan ini tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Prinsip dasar akuntansi, di mana prinsip ini membuat aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik di dalam akuntansi. Yang kelima, standar akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi untuk memperlakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Tujuan laporan keuangan menurut konsepsi FASB yang disusun atas dasar kondisi lingkungan ekonomi sosial di Amerika, diantaranya yang pertama memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditur. Yang kedua, memberikan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning power. Yang memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam meramalkan aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Di sini juga ada sifat postulat akuntansi. Yang pertama ada postulat entitas atau entity. Akuntansi ini mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu perusahaan ataupun lembaga yang terpisah dan dibedakan dari pemilik. Menurut konsep ini, kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Di sini juga sudah tertera implikasinya seperti apa. Postulat akuntansi yang kedua yaitu postulat kelangsungan usaha atau going concern. Postulat ini menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. Mengasumsikan bahwa perusahaan yang tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa mendatang yang dapat diketahui dari sekarang, atau bahwa entitas akan terus beroperasi untuk periode waktu yang tidak tertentu. Yang ketiga, postulat unit pengukur atau unit of measure. Postulat ini disebut juga monetary untuk postulat menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau alat tukar yang seragam. Alat ukur yang dipakai dalam akuntansi adalah alat ukur moneter. Yang keempat, postulat periode akuntansi. Menurut postulat kelangsungan usaha, menyatakan bahwa perusahaan akan tetap ada untuk periode waktu yang tidak terbatas. Tetapi postulat periode akuntansi ini menyatakan bahwa laporan keuangan menggambarkan perubahan dalam kesejahteraan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Teoritis akuntansi, yang pertama teori proprietary atau teori kepemilikan. Menurut teori proprietary, entitas sebagai agen, perwakilan, atau susunan melalui perwirausahawan, individual, atau pengoperasi pemegang saham yang dengan persamaan akuntansi, yaitu aset dikurangi utang sama dengan ekuitas pemilik. Yang kedua, teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas atau aset sama dengan utang plus ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, teori dana atau fund theory. Menurut teori yang dikemukakan, dengan demikian, teori dana menganggap bahwa unit usaha merupakan sumber ekonomi dana dan kewajiban yang ditetapkan sebagai pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan aset atau dana tersebut. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan pembatasan aset. Yang keempat, the enterprise theory, yang sejalan dengan kemajuan sosial dan meningkatkan pertanggungjawaban publik oleh perusahaan
Maka konsep teoritis akuntansi ini juga dapat berubah. Prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada dasar akrual, artinya dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa yang bukan didasarkan pada transaksi kas. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud akan melaksanakan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Prinsip dasar akuntansi menurut APB Statement nomor 4, yang pertama ada cost principle. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dilaporkan berdasarkan harga perolehan. Yang kedua revenue principle. Laba bersih atau net income diartikan sebagai berikut. Kelebihan pendapatan dibandingkan dengan beban ditambahkan atau dikurangi dengan keuntungan atau kerugian perusahaan yang berasal dari penjualan, pertukaran, atau penggantian aktiva lainnya. Ketiga ada matching principle. Besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat dapat dicatat dalam pilihan cash basic atau accrual basis. Cash basic di sini akan melaporkan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi yang periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan dan uang kas dibayarkan untuk beban. Sedangkan untuk accrual basis, pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memerhatikan arus uang kas masuk maupun arus uang kas keluar. Yang keempat, objectivity principle. Prinsip ini terkait cost principle atau prinsip harga perolehan, konsistensi principle. Menurut prinsip ini, transaksi yang sejenis harus dicatat dan dilaporkan dengan metode yang sama pada periode berikutnya. Yang kedelapan, materiality principle. Prinsip materialistis menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang tidak memiliki dampak ekonomi signifikan dapat diatasi dengan cara yang paling tepat. Apakah transaksi dan peristiwa tersebut sesuai dengan prinsip berterima umum atau tidak dan tidak perlu diungkapkan. Yang terakhir ada uniformity dan comparability principle. Prinsip keseragaman merujuk pada penggunaan prosedur sama oleh perusahaan yang berbeda. Standar akuntansi. Di dalam standar akuntansi sendiri itu ada 4 standar akuntansi. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETA. Yang ketiga ada standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKMMKM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester 6 pada mata kuliah standar akuntansi keuangan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.